Ya, kita akan beranjak ke materi yang pertama ya Mas ya. Sebelum kita masuk ke materi kebinekaan, kita terlebih dahulu mengenali diri kita sendiri dulu. Nah, judulnya itu adalah berdamai dengan diri. Oh, Mas. Nah, untuk topik ini ya, teman-teman ya, kita akan diharapkan bisa memahami konsep tentang ragam identitas. Kemudian ada memahami, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri, serta bagaimana mempraktekannya dalam konteks yang beragam. Ya? Jadi tujuannya untuk topik yang pertama itu adalah dua ini. Lanjut Mas. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti, kita coba sadurunge ini ono Mas. Ya wes, sampai sih. Nah, sebelum kita masuk ke topik inti ya, kita ada 3 pertanyaan dulu. Itu, pernahkah Anda merasa malu tentang identitas diri Anda? Jadi misalnya, koyo identitas diri itu misalnya aku isin mergo aku ganteng ngono, aku bagus ngono iki. Dadi aku isin ngakoni dhewe ngono. Nah, menika ana sing ngrasa kaya ngono iki ra? Oke, oh masih ngerasa nih. Pasti setiap dari kalian pasti ada yang merasa saya merasa malu tapi saya tidak mau mengungkapkannya seperti itu, ya kan? Oke, lanjut Mas. Nah, sebelum kita masuk lagi lebih jauh, kita ada permainan. Nah, di permainan ini nanti kita akan sediakan gambar. Silahkan teman-teman nanti teriak apakah dari gambar tersebut sesuai dengan diri kalian masing-masing. Misalnya kalau ada nanti gambarnya itu menjelaskan tentang wajahku rupawan, silahkan kalian bilang ya atau tidak gitu ya. Saya ganteng atau saya enggak ganteng. Nah, ini mau contoh. Coba tak coba sih ya. Kok silahkan kalian bilang ya atau tidak gitu ya. Apakah kalian ganteng? Ya. Karena ikhlas banget anu. Mbok sing yakin percaya diri ngono lho. Ya coba meneh. Apakah kalian ganteng? Ya. Ah, ngono lah. Gayeng. Ya, kita coba ya. Kita coba ya sekarang ya. Ya Mas yuk. Sak durunge ora. Apa? Sing garing apa sing luring? Kan ngene nek. Kudu kan iki. Ora ana gambare. Ora ana gambar ya, Mas? Ini kan dari nggak seluring. Ah, luring. Saya sabar ya. Pantes kok beda. Nah, coba perhatikan gambarnya. Saya suka makan jengkol. Kose. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Silakan kalian teriak sekeras-kerasnya. Kalian suka atau tidak? Oke, gitu ya, jelas ya. Oke, 1, 2, 3. Tidak, Mas. Kenapa? Oh, ABB Raina. Oke, ABB Raina. Sopo sing ora? Kenapa, Mas? Raina, pernah tapi? Pernah nyoba? Belum pernah nyoba, kamu Raina. Ono sing pernah nyoba? Piye rasanya, Mas? Oh, pedes malahan. Ya, ora apa-apa. Kita lanjut ke gambar berikutnya.
Nah, gambar berikutnya adalah sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Oke. Siap semuanya? Perhatikan. Siap semuanya? 1, 2, 3. Berarti semuanya pemaaf. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke, yuk lanjut Mas. Oke, apakah kalian bangga jadi warga plus 62? Oke, 1, 2, 3, yuk. Tidak. Malah tidak bangga kalian. Sing tidak sama Mas. Kenapa orang bangga? Elek deso. Padahal dirimu udah pengen Indonesia ya. Ya wes ora apa-apa. Lanjut Mas. Nah, coba dari ketiga gambar itu kita renungkan ya teman-teman ya. Ada berapa kategori yang sesuai dengan identitas kita? Terus kemudian ada nggak satu kategori identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk mengakuinya? Oh no Mas? Oke, siap. Kemudian yang terakhir adalah dari semua identitas tadi ya, mana yang menurut kalian paling penting dan berharga buat Anda? Sing tengah-tengah, paling penting sing memaafkan mah ya? Oke, itu benar, paling penting juga. Lanjut Mas. Oke. Setelah itu kita lanjut ke konsep setiap orang itu punya banyak identitas. Tapi sebelum itu ada video di sini, silahkan teman-teman simak. Play Mas. Kita orang Mas. Gede ya Mas. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia, atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebenarnya identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya ada sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekolah. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu saat siswa baru dengan siswa pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagaimana siswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Ya. Jadi ya inti dari videonya, perkecil Mas. Jadi inti dari video itu ya teman-teman ya. Jadi bahwa setiap orang itu pasti memiliki identitasnya masing-masing. Kalau kita lihat dari videonya tadi, identitasnya itu bisa berupa apa saja? Agama, terus ras, etnis, suku, apalagi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu semua itu melekat pada masing-masing setiap orang. Nah, coba kita lihat grafik yang ini.
Nah, setiap identitas itu pasti ada yang dapat diubah, ada yang sangat penting, ada yang tidak dapat diubah, dan juga identitas yang kurang penting. Nah, kalau ada nggak identitas yang dapat dirubah tapi sangat penting? Misalnya apa? Agama, perilaku. Nah, itu masuk ke dalam identitas yang dapat dirubah, tapi identitas yang sangat penting, begitu. Kalau identitas yang sangat penting, tapi identitas yang tidak dapat diubah, tahu nggak? Ah, betul, gender. Itu betul. Salah satunya itu. Nah, ada nggak identitas yang dapat diubah, tapi identitas yang kurang penting? Ada yang tahu nggak? Misalnya, apa Mas tadi? Betul, hobi. Itu salah satunya. Nah, yang terakhir itu adalah identitas yang kurang penting, tapi identitas yang tidak dapat diubah. Misalnya apa? Ciri-ciri fisik. Itu salah satunya. Ya, saya ada nih, Pi. Ora buka. Ya. Lanjut weh. Ya. Ya, jadi itu ya, teman-teman. Setiap orang itu pasti memiliki identitasnya masing-masing. Yo, lanjut, Mas. Nah, kita lanjut ke konsep welas asih pada diri atau self compassion. Self compassion ini maksudnya adalah terdiri dari 3, yaitu ada kebaikan diri yang merupakan mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan menghargai diri sendiri. Kemudian ada kesadaran penuh, ambil nafas yang dalam, dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Gitu ya. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita merenung sejenak. Apa sih yang kurang dalam diri kita, dan itu mungkin bisa menjadi kelebihan untuk kita. Gitu ya, teman-teman ya. Kemudian ada keterhubungan. Keterhubungan itu adalah memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Benar kan? Ya, dari ketiga pengertian ini kita bisa mengumpamakan bahwa manfaat kalau kita memiliki konsep welas asih ini pada diri kita, itu manfaatnya adalah mengurangi stres. Yang pertama, kemudian kecemasan, depresi, meningkatkan kebahagiaan, terus membantu ketahanan dan manajemen konflik dalam diri. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai itu, kita bisa menghindari dari 4 sifat ini. Yang pertama adalah narsisme, itu mengagumi diri secara berlebihan, itu juga nggak baik. Terus kemudian fanatisme, membanggakan berlebih kepada kelompok, itu juga nggak baik. Kemudian self pity atau mengasihani diri secara berlebih, itu juga nggak baik. Kemudian yang terakhir adalah play victim, itu menempatkan diri sebagai korban. Kan nggak mesti kita dalam sebuah problem atau masalah itu selalu kita yang menjadi korban. Padahal dalam permasalahan konflik itu justru orang lain yang sebenarnya lebih terzolimi. Begitu ya. Oke, lanjut Mas. Nah, kita coba pahami konsep menjadi versi terbaik dalam diri kalian. Kita simak videonya. Ya, Mas. Berasal dari keluarga sederhana, tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum.
Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang, yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, hal yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada mengejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopi orang lain? Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya dari video yang kedua ini adalah jadilah diri kalian sendiri. Jangan menuruti standar orang lain. Jika kalian terlalu terpaku dengan standar orang lain, itu hanya akan membuat kalian fokus pada kekurangan kalian. Padahal di dalam diri kalian itu masih ada kelebihan yang bisa kalian kembangkan lagi. Jadi itu ya pesan dari Mas ya. Jangan sampai kalian minder ya, apalagi sampai kalian berbohong pada diri kalian sendiri. Gitu ya. Paham ya? Lanjut Mas. Nah, di sini ada sebuah konsep the golden rule, di mana di seluruh agama di dunia ini itu mereka sepakat bahwa ada satu rumus yang sama dan ditemukan dalam semua agama dan budaya, yaitu adalah jika kita itu mencintai orang lain itu sama halnya dengan kita mencintai diri kita sendiri. Gitu ya, dapat dimengerti ya teman-teman ya. Oke, ini terakhir teman-teman. Sebelum masuk ke sini, Mas Hari pengen kita ice breaking dulu terlebih dahulu. Nah, kita ada permainan. Nanti teman-teman silahkan berpasangan ya, dua-dua. Nanti iki jumlahnya piro? 0, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya engko siji digenepi karo Mas sing ning mriki ya. Oke. Silakan teman-teman berpasangan dua-dua. Yuk. Berpasangan dua-dua. Sambil berdiri teman-teman. Sambil berdiri. Berdiri. Neng sela-sela kene wae, berhadapan. Ada yang nggak dapat? Ayo, karo Mas iki, Mas Gusti. Kono wae. Oke, semua sudah? Sudah semuanya? Oke, sekarang silakan perhatikan. Sekarang silahkan tentukan dari kalian siapa yang menjadi angka ganjil, siapa yang menjadi angka genap. Gitu ya. Sudah semuanya?
Sudah? Kalau gitu silahkan posisikan tangan kalian gini mas, tak contoh nih. Silahkan posisikan tangan kalian seperti bersalaman tapi tidak menyentuh. Gini, oke? Semuanya paham? Oke. Kalau perhatikan semuanya, perhatikan. Setiap nanti perhatikan kata-kata saya. Setiap saya menyebutkan angka ganjil, silahkan nanti teman-teman yang tadi berperan sebagai ganjil tangkap tangan teman kalian. Oke? Paham? Itu berlaku juga setiap saya mengucapkan kata-kata angka genap. Oke? Paham ya? Oke, silakan Mas. Kita coba terlebih dahulu. Perhatikan semuanya, perhatikan. Posisinya siap semua. Angka 2. Ayo jujur. Sapa sing mau wis Kang Senan, sapa sing ganjil, sapa sing genap. Sapa sing kena mau? Sing ketangkep sapa? Ini. Kene ana ora? Kena. Ya ora apa, karena ini pasti baru pemanasan ya, teman-teman. Pemanasan. Tenang. Oke. Perhatikan. Kita coba untuk ke permainan yang sesungguhnya. Oke, perhatikan. Angka 9. Lolos. Kena. Oh ya. Oke, rawo. Kita coba ke tingkatan yang lebih atas lagi. Karena tadi saya menyebutkan satuan, saya coba menyebutkan puluhan. Oke, perhatikan semuanya. Ganjil dan genap ya, perhatikan. Angkanya 37. Ayo, saiki ngaku sapa sing kena? Ngaku. Sik kena maju. Maju Mas. Maju ayo ngaku. Koncone digeret, ayo Mas. Ayo maju Mas. Maju, sapa meneh? Yo, gini. Maju Mas, maju. Ono nera. Weh, gini. Berarti, saiki lanjut meneh. Ayo, mau sing kosong sapa? Sing bar karo Mas iki. Lanjut karo sing Mas iki. Oh, lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Mau kan puluhan, saiki atusan. Oke, perhatikan lagi. Perhatikan teman-teman ya. Posisinya siap. Angkanya 244. Maju. Sore, majuan. Maju. Oke, wes kabeh ya. Ya, sekarang yang di belakang kemah bareng. Wah, ganjil nih. Ono nek? Wes. Ya, sekarang yang di nggak maju duduk, silakan duduk. Nah, gini Mas. Jajar gini Mas. Nah, karena mas-masnya ini semuanya kena hukuman ya, kita akan menerapkan daripada konsep yang telah kita pelajari tadi, yaitu adalah mengucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Nah, tapi nanti kita ucapkan kepada teman kita masing-masing, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini Mas Hari udah siapkan kalimatnya, silakan teman-teman ambil, pilih ya. Nah. Nah, sekarang siapa yang mau duluan? Nah,
Iya, milih, silakan. Silakan kalian pilih teman kalian. Siapa yang mau kalian ucapkan terima kasih? Ya, masih sih. Oke, semuanya diam, kita dengarkan. Terima kasih ya telah menjadi teman sekelas yang luar biasa, memberi dukungan dan semangat sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Yuk lanjut Mas. Ya, sopo milih. Terima kasih atas semua senyuman dan Baleni Mas, baleni. Sing seru, sing seru. terima kasih semua senyuman dan delok telah membantu ini begitu bermanfaat. Oh ya, ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Lanjut Mas. Ayo Mas, pilih kancamu sopo? Mas sopo lagi? Sing seru Mas. Ya, terima kasih Mas. Lanjut Mas. Gue. Ya. Ya. Sing dikarepe malah ra gelem. Oke, salah iki. Baleni Mas. Ya. Terakhir. Mas. Tenang. Kita dengarkan. Baleni, rak rumah aku. Baleni. Sing seru Mas. Baleni. Ya, salaman Mas, salaman. Ya, silakan kembali yang di depan. Kembali ke tempat duduk. Di bawah apa? Ya, jadi itu ya teman-teman sekalian ya, materi kita tentang berdamai dengan diri. Ya, mungkin sekian dari Mas Hari. Ini nanti materi itu selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ami. Ya, kita simak bersama-sama. Makasih ya teman-teman ya.